Selamat pagi saudara-saudari semua dimanapun kalian berada. Hari ini kita melihat kitab Ibrani pasal 11. Hari ini pasal Jason yang menyampaikannya. Satu pasal yang sangat spesial yang mengatakan tentang iman. Di pasal 10 yang terakhir sangat jelas mengatakan keadaan para penulis kitab Ibrani ini. Mereka percaya Tuhan Yesus, tetapi sangat menderita. Percaya sampai seperti tidak tahu apa. Jadi di pasal 30 tanggal 10 pasal 10 di ayat 32 dikatakan, "Ingatlah akan masa yang lalu sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat." Seperti perasaan di sini, apa kepercayaan yang kita percaya ini atau agama yang kita sepertinya tidak sama. Dalam keadaan yang kita percaya, bagi kita sepertinya pencuri dan merusak. Tetapi Allah datang untuk memberikan kita mendapatkan kehidupan. Bagi pembaca kitab Ibrani, tidak sama, karena iman besar harus melalui pengujian besar. Jadi baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Bukan hanya kamu mendapatkan penganiayaan, bahkan kamu turut mendampingi orang-orang yang mengikuti Yesus. Mereka turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Tidak tahu harus bertahan sampai berapa lama. Jadi di ayat 35 itu dikatakan, "Sebab itu jangan kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu." Di dalam peperangan rohani yang besar, yaitu iman mereka, walaupun menghadapi kesusahan yang besar, bahkan dengan sekelompok orang mereka menderita, tetap di sini kitab Ibrani memberi semangat untuk mereka untuk bertekun, untuk bersabar, hampir selesai, terus bertahan. Dalam keadaan demikian, mereka masuk dalam pasal ke-11 dengan tema saya berikan, dengan iman mendapatkan apa yang Allah sediakan yang baik. Sampai kapan kita harus bertahan? Bagaimana mereka bertahan? Saya melihat di sebelah saya orang Kristen, tetapi mereka percaya sangatlah susah. Saya pun menderita, melihat mereka pun lebih menderita. Tidak tahu harus bertahan sampai kapan. Dalam keadaan yang demikian, sampai di pasal 11, dari sejarah dan orang-orang mereka ceritakan di hadapan mereka dan memberitahukan kepada mereka apa itu iman dan bagaimana mereka
dengan iman mendapatkan suatu yang baik. Kita lihat ayat 1 sampai dengan 3. Dengan iman untuk sesuatu yang belum terjadi dan yang tidak terlihat tetapi akan terjadi. Ayat pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Apa yang dinamakan satu dasar atau kita harapkan, itu yang kita harapkan sesuatu yang tidak kita yang belum didapati. Jadi sesuatu yang belum terjadi, yang belum dilihat, dan jadi yang belum terjadi, yang akan datang dan belum terlihat. Tetapi terhadap janji ini kamu punya harapan. Itulah iman. Kamu rasa tidak, saya tidak melihat. Saya telah menanti bertahun-tahun. Harus berapa lama lagi saya harus menanti. Tetapi kamu harus berpegang. Kedua, oleh imamlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Oleh sebab itulah mereka dipuji. Ayat ketiga, di sini lebih dipertegaskan, yaitu yang tidak dapat kita lihat. Yang kita lihat itu sementara, yang tidak dapat kita lihat itu yang abadi. Yang kita lihat sekarang ini semuanya ini hanyalah sementara. Dulu tahun 2007 di tempat ini adalah seperti puing-puing. Dan kita melihat beberapa waktu kita melihat gereja ini sungguh baik. Dan nanti apakah kita akan mempunyai tempat yang lebih besar lagi? Kita tidak tahu. Itu dalam Tuhan yang memimpin. Dan di tempat kedua, apakah tempat ini terus dipakai? Kita pun tidak tahu. Semuanya adalah sementara. Di dunia material, apa yang kamu lihat itu hanyalah sementara. Tetapi yang kamu lihat itu sementara, tetapi yang tidak dapat kamu lihat itu adalah yang kekal. Kamu belum melihat, yang belum dalam hatimu belum, di dalam hatimu belum dilihat, tetapi di dalam hati punya harapan terhadap sesuatu yang tidak dapat kamu lihat. Kamu punya harapan. Jadi yang kita lihat segala sesuatu akan terjadi di yang tidak terlihat, yaitu firman Tuhan. Allah berfirman, ada, ya ada. Terjadilah. Segala sesuatu diciptakan dari segala yang tidak ada. Jadi kita harus mencari yang tidak ada, yang tidak sekarang yang belum ada, yang sekarang belum dilihat, yang sekarang belum didapat. Tetapi kamu tahu itu ada. Mungkin ada sebagian orang berpikir itu adalah seperti IQ. Kata lebih jelas lagi, iman. Iman itu bukan harapan. Dia ada hubungan terlebih awal dan terakhir. Bila menggunakan iman, kita pisahkan. Kita terhadap segala sesuatu ada pengharapan. Tetapi kamu merasa itu belum tentu akan terjadi. Jadi iman dan pengharapan itu belum tentu ada hubungan.
Iman juga bukan berarti kamu sangat berani, bukan. Iman karena ada firman Allah yang masuk. Kamu percaya karena kamu dari pendengaran. Pada saat kamu mendengar, kamu percaya dan kamu berpegang pada itu. Jadi itulah dasar dari pengharapan, awal dari pengharapan. Segala sesuatu jadi imam adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan kalau tidak ada iman, maka pengharapan pun tidak seperti sia-sia. Saya berharap nanti saya punya uang, ini adalah harapan kita, tetapi adakah Allah memberikan kamu memperdengar sesuatu padamu? Saya miskin sampai berapa makan pun tidak ada sesuatu yang dimakan, tetapi saya punya pengharapan dan saya punya iman suatu hari nanti akan menjadi orang kaya. Apakah itu akan terjadi? Tidak tahu. Karena ini cuma yang kita pikirkan. Tetapi karena ada firman Allah, kita percaya, kita pegang, maka pengharapan ini adalah dasar. Suatu hari akan terjadi. Ayat 1 sampai dengan 3. Dan pada zaman nenek moyang kita, bagaimana memberikan iman mereka. Pertama kita lihat imannya Habel. Bagaimana menunjukkan imannya Habel? Yaitu dalam mempersembahkan kepada Allah korban persembahan. Ia memperoleh kesaksian. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar. Karena Allah berkenan pada persembahannya dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Setiap ayat yang diterangkan itu sangat dalam, bagi kita harus lebih dengan gampang untuk menjelaskan. Imannya Abel bisa diperlihatkan dari korban persembahannya. Korban persembahan itu lembu. Mengapa dia bisa membersihkan lembu? Karena Allah berkata, dia adalah hewan dari ternak. Seperti saya, dia mendengar Allah bahwa untuk memberikan persembahan seperti kita memberikan satu hadiah atau persembahan bagi orang lain. Apa yang kita suka kita persembahkan bagi orang, yang kita mau kita berikan kepada orang. Seperti saya suka makan durian, saya pun memberikan sesuatu pada durian. Dengan bersamaan juga kita melihat Allah mempersembahkan apa yang Allah mau. Allah yang maukannya itu domba. Pada zaman dulu manusia tidak makan daging. Bagaimana kita pikir bisa memperkenalkan untuk lembu? Dan dari lembu di sini dia mendengar masuk dalam firman-Nya Tuhan. Dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Kemudian Henok, di mana imannya Henok? Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Sebab ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Buktinya ini adalah apa? Dari Alkitab kita bisa melihat yang dilakukan Henok. Seumurnya yang melakukan dua perkara yang sangat penting. Pertama anak yang pertama bernama Matusalah. Setelah dia meninggal, suatu akan terjadi. Dia percaya akan ada penghakiman.
Mengapa bisa memberi nama anak yang demikian? Satu yang sangat aneh, bukan? Setiap hari manggil anaknya dalam arti nanti setelah kamu mati akan terjadi sesuatu. Setiap hari memanggil berulang-ulang. Dia bersama Tuhan 300 tahun. Dia percaya setelah memberikan nama anaknya demikian, dia memberikan nama ini dia percaya akan ada penghakiman Matusalah. Yang dilakukan Henokh, dikata dia membawa malaikat Tuhan, tetapi ini tidak tertulis di kitab Kejadian. Di Perjanjian Lama tidak tertulis. Jadi dikatakan ini adalah dari mulut ke mulut, dari sejarah Yahudi yang diteruskan. Mereka tahu akan perkara itu sampai di Perjanjian baru ditulis. Jadi boleh dikatakan yang dilakukan Henokh orang yang bernubuat, karena dia percaya, kemudian dia memberitahukan. Jadi saya pikir siapa yang di surga itu memang Tuhan, tetapi di sampingnya itu siapa? Bagaimana dia bisa naik ke langit atau ke surga? Tapi ia percaya. Saya yakin di suatu hari dia bertanya kepada Allah, "Hai, bagaimana orang bisa naik ke sana? Bolehkah saya juga naik?" Pada dia berpikir dan berkata demikian, Allah berkata, yang kamu katakan itu benar. Maka diangkatlah dia. Maka dia diangkat oleh Allah, terangkat oleh Allah. Allah telah mengangkat dia. Jadi imannya menunjukkan bagaimana dia memberi nama pada anaknya. Dan dia percaya, mengatakan nubuat ini, kemudian dengan iman dia lakukan. Dari dalam memberikan memberikan nama ini, kemudian dia diangkat. Dia terangkat. Ini adalah imamnya Henokh. Ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya kepada Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Apa itu iman? Yang pertama dikatakan ia sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat. Tidak terlihat dan belum didapatkan. Dan dikatakan karena kamu iman karena ada Allah, dan bahkan Allah akan memberikan upah kepadamu. Dia ada hubungan dengan kamu. Kemudian kita bisa seumur hidup untuk mencari Dia. Maka orang yang demikian dikatakan orang ini beriman. Kamu percaya Allah akan memberi. Kamu percaya akan Allah ini, Dia mengasihi aku. Dia yang mempersediakan segala sesuatu dan juga yang terbaik. Hari ini anak putra saya di Taiwan, dia di situ sebagai prajurit tentara. Saya berpikir tentang hal itu. Di dalam prajurit itu mereka harus menghadapi latihan, dan komandannya
akan memberikan perintah. Jadi saya berpikir kalau berkata kalau disuruh berputar, apakah dia bisa berputar? Dan bagi setiap laki-laki di Taiwan, mereka tahu. Mungkin bagi kita asing, karena ini seperti latihan. Mereka harus menjadi tentara seberapa waktu. Kalau di Hong Kong tidak ada, dan cara pun berbeda. Baik itu sebelah kanan, sebelah kiri, atau ke belakang, mereka punya ketentuan tersendiri dalam melakukannya. Bagi saya pikir mungkin dia tidak tahu. Dan komandan memberi perintah, dan tindakannya pasti ada masalah. Kemudian dia mungkin akan mendapatkan seperti hukuman. Jadi saya berkata, mencari teman di Taiwan, mohon untuk dia mengajar putra saya bagaimana untuk berputar sebelah kanan kiri ke belakang. Dan sebagai orang tua anak yang belum siap, kita pun telah mempersiapkannya. Maka seperti Allah juga demikian. Kita harus tahu Allah mengasihimu, Allah akan membantumu, Allah akan memberikan upah kepadaku asal aku rela dan mau mencari pada Dia, dan Ia akan memberikan. Dan semua ini adalah iman. Kamu harus percaya bagaimana kita memberikan kepada anak, demikian juga Allah memberikan kepada kita lebih daripada kita memberikan kepada anak kita. Memang sekarang memang waktu hari-hari susah, tetapi kamu harus percaya karena Allah memberikan kita anak untuk kita memahami akan perkara ini. Kamu berkata kasih Allah itu sangat susah, tetapi pada saat kamu punya anak, kamu akan mengerti. Dan apa dinamakan saling mencintai? Aku tidak tahu apa itu mempelai laki-laki dan perempuan, mereka jatuh cinta. Tetapi tidak apa-apa pada saat kamu mulai pacaran atau jatuh cinta, kamu akan tahu semuanya itu. Maka semua ini akan melambangkan kita bagaimana perasaan terhadap Allah, agar kita lebih lagi mengenal Allah. Kita percaya Allah akan memberikan, dan juga kita terus harus dengan sungguh-sungguh untuk mencari Dia. Kemudian sampai pada Nuh, imannya apa tentang imannya Nuh? Allah memberikan petunjuk kepada dia akan terjadi ada air bah dan membangun bahtera. Padahal ada dua fokus di sini. Pada waktu itu tidak ada hujan, bagaimana bisa ada air bah? Ini belum terlihat. Jadi kamu terlebih dahulu membangun bahtera karena kamu percaya akan datang air bah, dan pada saat dia percaya sesuatu yang akan terjadi yang belum terlihat. Jadi dan juga di sini tidak bisa membuat bahtera, tidak tahu cara membangunnya gimana. Dan mungkin mungkin dia di dalam hatinya membuat bahtera seharusnya di pinggir laut, karena bagaimana kalau harus mendorong kapal itu, tetapi dia berpikir tidak apa-apa, nanti air bah akan datang. Jadi dia diolok-olok orang sampai 100 tahun dia terus membuat bahtera itu. Dia percaya ada air bah, dia percaya akan ada hukuman di dunia, dan tetapi dia tidak bisa membuatnya, dan dasar-dasar susunan dari bahtera pun dia tidak tahu membuatnya. Dan bagaimana hewan binatang masuk di bahtera pun dia tidak tahu. Tetapi dia bukan masalah, karena Allah yang menyuruh, dia pun melakukan. Karena saya percaya akan Allah yang menyuruh, Allah akan yang menyelesaikannya sendiri. Kita percaya kepada Allah haruslah sampai demikian. Kita juga
takut Allah dipermalukan. Allah tidak takut dipermalukan. Kamu tidak usah khawatir akan dia. Jangan berpikir harus demikian agar akan menjadi sandungan bagi keluarga. Tidak perlu takut. Allah itu sungguh setia. Di bait suci pun dia bisa dihancurkan. Bagaimana peduli kamu punya muka atau tidak, kita tidak perlu menanggung beban Allah. Yang Ia suruh kita kerja, kita lakukan. Di depan kita melakukan 30%, yang 70%-nya yang ketinggalan itu Allah sendiri yang akan melakukan. Jadi imannya Nuh, dia percaya akan ada air bah yang datang, dan juga dia tidak bisa mengerjakannya. Allah yang menyelesaikan. Kita harus percaya Allah akan menyelesaikannya. Kalau kamu percaya Allah akan menyelesaikan segala perkara kita, maka bebanmu pun akan keluar. Kamu harus percaya. Kalau kamu percaya dengan mengandalkan dirimu sendiri, itu sangatlah sulit. Kamu percaya Allah, kamu takut Allah tidak bisa menghidupmu karena anak mau makan. Jadi Allah Maha Kuasa tidak bisa memberi hidup anak-anak saya, jadi saya berhenti untuk melayani Tuhan saja. Atau saya setelah pensiun saya untuk melayani Tuhan, atau membeli 2 rumah baru melayani Tuhan. 1 untuk saya dan 1 untuk anak, kemudian baru melayani Tuhan. Atau karena saya takut Allah tidak bisa melakukan semua ini. Bukankah semua ini satu kesusahan? Serahkan kepada Allah. Bukan yang ingin saya lakukan, tetapi ini Allah yang lakukan. Seberapa bisa saya lakukan, saya lakukan. Yang sisanya serahkan kepada Tuhan yang menyelesaikan. Setiap tokoh-tokoh ini sangat penting. Seperti Abraham, di mana titik tertinggi dari imannya. Dia percaya Allah yang dari tidak ada yang menjadi ada, dan Allah yang membangkitkan orang mati. Saya tidak punya anak karena saya pun telah berhenti haid, tetapi di sini bisa mempunyai anak. Jadi Allah melebihi dari segala akal, yang memberi yang tidak ada menjadi ada. Mengapa harus mempersembahkan Ishak? Walaupun Allah berkata keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu, yang akan menjadi seperti bintang di langit, pasir di laut, tetapi dia sekarang harus dibakar sebagai korban persembahan. Bagaimana ini? Allah memberikan, tetapi kemudian bangkit dari antara orang mati. Mungkin demikian. Kemudian dia bakar. Dia percaya bangkit dari kematian, tetapi malaikat menghalangi dia. Tetapi imannya bisa memberikan kesaksian sampai demikian tinggi. Inilah iman dari Abraham. Karena iman juga Ishak memandang dari jauh, memberikan berkat kepada anak-anaknya. Allah berfirman kepada Abraham, keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di laut. Tetapi Isa melihat, saya sendiri. Paling banyak ditambahin Isa Ma'ale, cuma 2 beradik. Bagaimana? Apakah ini seperti bintang di langit, pasir di laut? Dia percaya. Kemudian dia memberkati
turunan dia berikutnya, dan imannya terus diturunkan walaupun belum terjadi, tetapi aku percaya dan aku teruskan. Yakub pun demikian, Yusuf dia demikian. Yesus yang dia pegang, dia percaya dia akan kembali kepada tanah perjanjian. Jadi sebelum dia meninggal, dia memberitahukan kepada anaknya, jangan ditanam akan peti-petinya, sebab suatu hari kita dari Mesir akan kembali ke tanah perjanjian di tanah Kanaan, dan pada masa itu bawa pulang tulang belulangku di tanah Kanaan. Jadi dalam prinsip orang di zaman itu, kalau saya belum pergi ke tanah Kanaan, maka dari turun-temurun tidak akan dikebumikan. Jadi peti mati itu dibiarkan untuk tidak dikebumikan 300 tahun. Dia percaya Allah memberikan kepada nenek moyang mereka, nenek buyutnya, apa yang Allah firmankan, dan dia pegang pada janji ini. Walaupun dia belum melihat, tetapi aku dengan peti matiku untuk membuktikan dan melihat peti matiku suatu hari. Kamu percaya suatu hari kita akan kembali. Itu adalah iman. Dan kemudian imannya Musa atau dikatakan ibunya Musa melihat anaknya begitu elok. Dia sangat percaya ada Tuhan. Dia pasti ada rencana Allah pada anak ini. Jadi pada saat Fir'aun mau membunuh membunuh anak-anak, dia dibuang, dilemparkan di sungai Nil. Baiklah, saya sembunyikan anak saya. Nanti anak besar dia akan nangis, dan hari saya tidak peduli. Saya tidak peduli. Di sekolah pun saya tidak peduli. Yang penting nanti kalau tertangkap akan dibunuh pun tidak peduli. Jadi saya tidak takut akan kehilangan nyawa. Sampai suatu hari orang Israel mereka melakukan Paskah pun sama. Percaya akan ada penghakiman, dan percaya malam hari ini Allah akan membunuh anak-anak sulung di tanah Mesir, dan juga segala yang sulung dari hewan pun akan dibunuh. Kalau kamu percaya, kamu di pintumu oleskanlah dengan darah. Percayakah kamu? Maka karena iman mereka mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Saya merasa sampai di sini satu yang spesial, karena minggu depan kita mulai akan puasa doa. Bersyukur dalam seumur setahun 2 kali doa puasa. Di dalam KKR dulu pernah lakukan, atau di tengah-tengah. Kemudian setelah doa puasa berhenti 2-3 tahun, lalu mengadakan KKR 100 hari. Tapi 40 hari, mengapa tahun ini harus dilakukan 2 kali? Karena kamu percaya apa yang kamu terima. Kamu percaya goncangan 100 tahun akan datang. Kebangkitan 100 tahun akan datang. Pastor Anton sangatlah spesial, karena nubuatnya kita tidak perlu menunggu sampai 50-an tahun, karena cepat akan terjadi dan segera tahu iya atau tidak. Jadi kita harus berpikir bagaimana pastor kita melihat perkara ini. Yang dipertegaskan lagi bulan April dan Mei akan ada goncangan besar. Dan sekarang bulan April
setengah tahun lagi, setengah bulan lagi, kita pun akan bisa tahu apakah Pastor Anton itu nabi palsu. Apakah kamu mengikuti yang palsu, atau kamu tahu dia benar-benar nabi tetapi kamu tidak mau mengikuti? Jadi pastor, kita mengambil keputusan, itulah keputusan kita. Satu, merasa semarak bukan. Dan bersamaan juga kita sampai di pada Ibrani pasal 11. Percayakah kamu akan ada air berdatang? Percayakah kamu malam ini adalah Paskah yang malam terakhir pada yaitu pada masa seperti masa itu kamu percaya malam ini ada penghakiman. Kamu hanya satu kesempatan, yaitu percaya atau tidak. Hanya satu kesempatan. Setahun ada 2 kali doa puasa 40 hari. Atau apa kamu berdoa puasa dan tidak terjadi sesuatu kemudian ditertawain orang? Atau kita saling mentertawai? Atau kalau benar-benar terjadi bagaimana? Ya, kita tidak tahu apa yang terjadi. Lebih baik kita melakukan terlebih dahulu. Jangan terlebih dahulu untuk menghakimi. Cuma sedikit waktu. Cuma 1,5 bulan akan tahu apa yang akan terjadi hasilnya. Jadi ini tidak perlu diperdebatkan. 1,5 bulan nanti kamu menjadi kurus, kemudian kamu akan tahu akan hasilnya. Pada masa itu terserah bagaimana orang membicarakanmu. Kalau dia pun palsu atau tidak benar, terserah kamu diperlakukan orang. Kamu boleh mempertawakan sesamamu, ketua selmu, ketua anggota selmu, kalau memang itu tidak terjadi. Tetapi kalau kamu percaya 100 tahun goncangan itu satu yang kesempatan, marilah kita bersama, kita mohon Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Yang dia katakan 100 tahun goncangan kerohanian, kebangkitan rohani. Apa itu kebangkitan rohani? Mengapa dia tidak katakan goncangan? Kalau saya katakan itu goncangan saja, tetapi itu dikatakan 100 tahun level tingkatan. Satu yang aneh. Tapi tidak apa-apa. 1 tahun, 1,5 bulan nanti akan kita kembali bicarakan, akan tahu. Kamu mendengar 6 kebaktian, kamu pun akan tahu hasilnya. Allah demikian, kita harus mencari Allah, mendapatkan Allah, dan mendapatkan Allah. Mari kita menyembah Tuhan kita. Haleluya.
Yesus, kami memuji Engkau, berterima kasih dengan karena firman-Mu memulihkan kami. Setiap janji-Mu dari generasi ke generasi, Tuhan, Engkau menggenapi dan terjadi. Saudara semua, mari kita bersyukur segala firman Tuhan, janji Tuhan di dalam Tuhan terjadi dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan. Bapa, kami bersyukur dan terima kasih karena Engkau Allah yang setia. Di hari ini Tuhan, kami memuji Engkau, kami Allah yang setia. Kami menyambut Engkau di antara tengah-tengah kami, memuji akan kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus, kami memuji Engkau lewat Alkitab ini. Engkau memberikan tahu kami dari generasi ke generasi, semua orang yang percaya pada Engkau, dia akan melihat akan kasih setia-Mu. Engkau Tuhan, tetapi dalam hati kami saling bertanya, kami pun ada yang tidak percaya, tidak segala sesuatu kami percaya. Tuhan, mohon Engkau menolong kami, saudara semua, di dalam hati kita adakah sesuatu yang kita tidak percaya akan Tuhan Allah kita? Roh Kudus, mohon Engkau menolong kami setiap orang. Kami sungguh menghadapi hidup kami. Kami sungguh melihat bagaimana hubungan kami dengan Engkau di saat kami susah, di saat kami tidak bisa untuk berjalan, pada saat di masa pandemik ini. Apakah kami sungguhnya 100% percaya akan Engkau? Tuhan, kami bukan seluruhnya percaya akan Engkau. Saudara semua, mari kita di hadapan Tuhan kita mengaku ketidakpercayaan kita. Berasa kita percaya Tuhan, ataukah baik kamu baru percaya atau kamu sudah percaya Tuhan puluhan tahun? Kita tidak 100% percaya Allah kita. Di saat ini mari kita berdoa. Karena ketidakpercayaan kita berdoa pada Tuhan. Tuhan mengenal akan kelemahan kita. Dia tahu akan kelemahan kita. Allah yang bisa mengampuni akan kesalahan kita dan melihat akan kesalahan kita. Bagi kita yang tidak percaya atau kita ragu-ragu, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, Engkau tahu akan kelemahan iman kami. Engkau tahu dalam segala perkara akan keiman kami yang memberontak. Kami belum melihat segala sesuatu, kami sudah takut. Belum menghadapi segala sesuatu, kami sudah khawatir. Padahal mulut kami berkata, Tuhan, kami percaya akan Engkau. Tetapi di dalam kami penuh dengan ketakut. Kami percaya tapi dengan penderitaan. Kami percaya tapi dengan membawa kesusahan dan tekanan. Tuhan,
Mohon Engkau berilah kami ketekunan agar dan menguatkan iman kami. Bahkan di antara kami di masa lalu, iman kami juga membawakan keraguan-raguan. Mengambil keputusan kami pun dengan ragu-ragu. Ya Tuhan, tolonglah kami. Engkau mengerti akan kami setiap orang. Dan di segala ketidakpercayaan kami, keraguan kami serahkan kepada Engkau. Tuhan, mohon Engkau yang menggantikan kami, menggantikan segala keraguan-raguan dan tidak percaya pada kami. Dan di setiap tokoh di kitab Ibrani pasal 11 ini, Tuhan, lewat firman-Mu Tuhan, kami mengambil iman ini. Engkau curahkan iman-Mu di antara kami, curahkan semuanya ini di dalam hidup kami, iman terhadap Engkau. Yesus, Engkaulah iman kami. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudara semua, kita ambil tanganmu, kamu pegang akan Alkitabmu, beritahukan pada Tuhan, ya Tuhan, kami mau mengambil imannya dari Engkau, dan kami percaya akan firman-Mu Allah, Engkau ada, kami berikan kepada kami. Beritahu kepada Tuhan, pada saat kamu akan nafsumu terhadap firman Allah itu kurang, kamu kurang terhadap firman Allah. Kita berdoa, mohon Tuhan memberikan kita semakin bernafsu untuk mengetahui, untuk mengerti akan segala firman Tuhan, agar kita haus dan rindu akan mengenal dan dengan iman percaya akan firman-Nya Allah. Tuhan Yesus, pada saat kami dalam firman-Mu, Kau berkata satu orang percaya sekeluarga diselamatkan. Tuhan, kami pun khawatir Tuhan, dan melihat keadaan keluarga kami yang belum diselamatkan. Dan juga ya Tuhan, Engkau berfirman, Engkau menyediakan segala sesuatu dalam hidup kami, seperti burung yang tidak yang membangun rumahnya sendiri. Tuhan, Engkau menjadi, tapi Tuhan, dalam kenyataan kami takut Tuhan, kami kekurangan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau, berilah kami iman yang lebih dalam lagi terhadap Engkau. Kuatkanlah iman kami Tuhan, untuk terus percaya kepada Engkau. Engkau Allah yang menyediakan. Bagaimana yang Engkau firmankan itu akan terjadi. Aku akan berkata di antara bangsa-bangsa, meninggikan Engkau, kemuliaan-Mu.
adalah Tuhan Allah semesta alam. Engkau telah menyediakan segala sesuatunya untuk aku. Engkau Allah yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang telah melakukan, telah berbuat segala sesuatu untuk saya. Tuhan, kami berterima kasih dan memuji Engkau Tuhan di hari ini lewat kitab Ibrani pasal 11 ini kembali memberitahukan kepada kami, apalagi di hari ini Paskah yang terakhir menggunakan kitab Ibrani ini memberikan iman kepada kami karena Musa dia percaya karena iman ia mengadakan Paskah dan pemacikan darah supaya pembunuhan anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Tuhan, kami menerima iman Paskah ini dan Tuhan seperti yang dikatakan oleh Pastor Anton 100 tahun akan goncangan ini kebangkitan ini, tapi Tuhan kami pun kami dengan percaya akan melakukan doa puasa 10 hari. Tuhan mohon kepada Engkau terus menguatkan kepada kami untuk menguatkan kami untuk masuk di dalam doa puasa ini Tuhan, dan juga mengundang saudara semua untuk berdoa. Kita berdoa untuk doa puasa 40 hari ini. Kita berdoa pertama, kita percaya agar kita dengan iman ini masuk dalam doa puasa kita, dan doa puasa ini kita berdoa untuk goncangan kebangkitan rohani ini. Kita bersama percaya dengan iman, dan juga yang kedua, kita di seluruh bumi juga akan ada goncangan kerohanian ini. Semua akan mengalami, dan kita berdoa agar semua orang pun mengalami keselamatan arah. Mari kita bersama percaya. Kita berdoa untuk sebagai menara doa untuk kita masuk dalam doa puasa ini. Allah Bapa, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan. Engkau pada saat kami 2-3 orang berdoa, Engkau ada di antara kami dan mendengar doa kami. Tuhan, di Hong Kong dengan daerah yang kecil ini, tapi kami bersatu hati berdoa untuk dunia ini, dan dalam kesulitan ini Tuhan Engkau mendengar doa kami, dan di antara kami Tuhan Engkau mendengar doa kami pada saat kami menjadi menara doa bagi dunia ini. Tuhan, kami berdoa untuk Engkau mendengar doa kami, dan doa kami Tuhan Engkau di antara kami dan mendengar. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan Yesus, kami memang berseru kepada Engkau. Engkau Allah yang duduk di maha tinggi, Engkau Allah yang menang. Tuhan, kami membawa dengan iman kami. Pada saat kami berdoa, kami membawa dengan iman. Kami berseru, kami pun akan menggoncang segala kuasa gelap yang bukan dari milik Engkau, dan kerajaan-Mu tidak akan goyah. Tuhan, kami meninggikan nama Engkau. Kami mendeklarasikan Engkau yang berkuasa selamanya di
Tuhan Allah, Engkau layak untuk mendapatkan pujian. Abraham karena iman, karena imamnya Henok, karena imamnya Nuh, karena imamnya Abraham, karena imannya Sarah, Ishak, karena imannya Yakub, karena imam Yusuf, Musa karena iman, Afri karena iman. Saudara semua, letakkan namamu dan berkata kepada dirimu sendiri, kamu karena iman. Kamu karena iman sebagai keturunan yang beriman. Saudara, ya Tuhan, kami berdoa untuk semua saudara-saudari kami dimanapun kami berada. Tuhan, kami deklarasikan karena kami percaya, kami iman, kami berpegang pada firman-Mu. Seperti karena dengan iman tuh kami juga seperti yang telah dikata, tapi belum apa yang di dalam firman-Mu belum terjadi, belum dilihat. Waktu pun kami menanti begitu lama belum terjadi. Tuhan, kami mulai lemah. Kami berdoa, kami seperti tidak ada gunanya. Tuhan, pada hari ini kami beritahu setiap orang karena iman, berpegang pada iman. Tuhan, kami mohon Engkau hiburlah hati kami setiap orang. Ya, di dunia ini apapun yang mereka punya itu tidaklah layak, tetapi hanya Engkaulah yang menjadi milik mereka. Tuhan, Engkau berkata, karena iman mendapatkan hal-hal yang baik, mendapatkan segala sesuatu yang baik. Karena Tuhan telah menyediakan bagi kami yang lebih baik, sesuatu yang lebih baik. Dunia ini tidak layak untuk kami dapatkan, tetapi Tuhan, Engkau telah menyediakan lebih baik lagi, melebihi dari segala apa yang kami doa, melebihi apa yang kami minta, melebihi apa yang dulu kami lihat, bahkan kami memberikan segala yang kami pikirkan, bahkan bukan hanya bagi kami sendiri dan juga bagi kerajaan Allah. Ada bagian yang memberikan kesaksian akan kuasa Allah, yang memberikan kesaksian memuliakan nama Allah. Satan akan mundur. Tuhan, Engkau pakai kami setiap orang, dan dalam nama Tuhan mendekatkan saudara-saudari 611 yang rindu, karena saudara-saudari kami yang rindu akan Engkau lewat firman, berpegang pada firman yang Engkau berikan pada kami. Kami percaya sampai pada akhirnya. Kami percaya sampai pada akhirnya. Hari ini apa yang kami belum lihat, besok kami akan lihat. Kalau besok kami lihat, tahun depan akan kami lihat. Tuhan, kami percaya akan setiap janji-Mu. Tuhan, kami tidak tambahkan iman bagi kami. Suatu hari kami pasti akan melihat bagaimanapun kami. Bagaimana dengan Abraham, demikian juga dengan kami. Bagaimana dengan Habel, demikian juga dengan kami. Yesus, bagaimana dengan Engkau, kami pun demikian. Tuhan, kami berpegang pada iman kami sampai kami ketemu di hadapan-Mu, sampai kami melihat wajah-Mu Tuhan. Tuhan, walau bagaimanapun
Dunia ini akan goyah, tetapi kerajaan-Mu tak akan goyang sampai selamanya. Tuhan, kami percaya pada Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, memberkati saudara-saudari kami, berpegang pada iman yang Tuhan berikan kepadamu. Peganglah firman Tuhan, pasti akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Yesus. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan memberkati.